biasa dipanggil Brenda. Saya dari Jakarta. Biasa saya melayani di GPDI kayak Keraso yang ada di Jakarta. GPDI, GPPS sama ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Gembala jauh banget di belakang. Terima kasih Mami juga. Pagi hari ini saya mau membawakan tema tenang dalam tekanan. Kalau dibilang tenang dalam tekanan, biasanya orang akan komplain, betul ya? Orang akan marah. Tekanan mana yang bisa bikin kita tenang, gitu ya? Yang namanya tekanan kan rasanya nggak enak, ya? Tapi ayo kita coba. Ada kok tekanan yang bisa bikin kita dekat sama Tuhan. Waktu dalam tekanan, biasanya diri kita itu akan membentuk yang namanya pertahanan diri, betul? Waktu kita ada dalam keadaan tertekan, waktu kita ada dalam keadaan yang gak enak, yang menyakitkan, kita akan membentuk kekuatan kita sendiri. Walaupun kita gak kuat, kita akan berusaha kuat, pura-pura kuat mungkin bisa jadi, supaya orang gak lihat, ih lemah sekali. Tapi waktu kita membentuk pertahanan diri itu, kita pakai kekuatan kita andalkan kekuatan kita, betul? Seringkali begitu. Dengan kekuatan kita, sebisa mungkin kita akan enggak, saya harus kuat, saya harus bertahan. Itu kalau bahasa anak zaman sekarang tuh dipakai mode bertahan, gitu ya. Padahal kita lupa kita punya Tuhan yang kuat. Amin. Seringkali waktu kita dalam tekanan, kita fokus sama masalahnya, sama tekanannya. Ya, itu tadi kita lupa kalau kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup. Walaupun kita tetap ada dalam tekanan, tapi ada tangan Tuhan yang pegang kita untuk kita tetap kuat. Karena masalah itu ada bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Siapa di antara kita di sini, om tante bapak ibu mungkin, om tante bapak ibu mungkin di sini ada yang setiap kita mendapatkan masalah, kita akan bilang, kok Tuhan biarin saya sendiri? Kok Tuhan tinggalin saya? Kok Tuhan gak? Mana yang katanya Tuhan peduli? Mana yang katanya Tuhan peduli? Mana yang katanya Tuhan sayang, Tuhan temenin, Tuhan sertai? Mana? Enggak, saya gak rasa itu. Saya gak rasa pertolongan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saat masalah itu ada, lalu kita bilang Tuhan di mana? Sebenarnya Tuhan ada sama kita, cuman kita nggak rasa. Karena kenapa? Karena kita terlalu berisik dengan otaknya kita, dengan pikiran kita sendiri, dengan pendapat kita sendiri. Betul? Saya mau berbagi kesaksian sedikit. Kesaksiannya akan jadi panjang, lalu kesaksiannya akan menyertai materi kita hari ini. Tapi saya ceritakan dari awal. Waktu tahun 2018 awal, saya enggak 2018 awal saya tadinya saya tinggal di Batam, lalu saya ke Jakarta untuk cek karena saya sakit.
setelah hasilnya keluar dari RSCM, hasilnya menyatakan kalau saya itu autoimun. Lalu autoimunnya itu lupus katanya. Setelah lupus itu ada, lupus itu nggak bisa sembuh, Bapak Ibu. Mau pakai obat model seperti apapun, dia nggak bisa sembuh. Kalau kanker kan ketahuan ya, misalnya nggak bisa sembuh pun ada stadiumnya 1, 2, 3, 4, habis itu ya udah lewat gitu ya. Tapi kalau lupus itu nggak bisa sembuh dan nggak ada stadiumnya. Jadi dia bentuk sakit autoimun itu seperti orang lagi bercanda, naik turun. Kalau lagi jelek ya dia naik banget, kalau lagi turun ya berarti dia baik gitu. Nah, saya sempat nggak bisa jalan waktu itu, harus dengan kursi roda. Terus saya sampai nggak bisa bicara, ngomongnya kayak orang umur-umur. Terus saya nggak bisa makan sendiri. Kebetulan saya datang dengan mama saya. Biasanya mama saya yang suapin, karena kenapa? Pegang sendok, sendoknya jatuh. Terus pegang sendok nggak bisa masuk ke mulut. Itu tuh pasti kemana-mana, sendoknya tuh kemana-mana. Nah, saya pernah ada di tahap itu. Dan saat itu yang ada di otak saya cuma, Tuhan, saya nggak mau jadi beban. Saya nggak mau jadi beban mama, harus urusin saya. Saya ini gendut, iya kan ya? Jadi nggak lucu kalau misalnya saya nggak bisa jalan, saya mesti digendong, mesti dipapah dari ranjang ke kamar mandi, kemana-mana saya mesti digotong. Nggak bisa itu. Terus saya minta sembuh nggak sama Tuhan? Enggak. Saya menyalahkan Tuhan nggak? Enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang ada di sini, kalau ada di keadaan seperti saya akan apa, saya nggak tahu. Tapi saat itu yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya sakit, berarti Tuhan mau kerjakan sesuatu yang lebih besar di dalam hidup saya. Bilang, enak ngomong itu kan hamba Tuhan? Belum. Saat itu saya belum jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan itu saya sekolah tahun 2021, selesai di 2022. Tapi alasan saya sekolah bukan karena saya sakit. Alasan saya sekolah karena waktu itu zaman COVID ya, 2021 ya ke 2022 segala sesuatu dengan online. Jadi saya pikir kalau sekolah kita itu online enak ya, nggak capek, nggak harus stay di asrama, bangun pagi-pagi subuh banget. Ternyata pas online subuh juga. Jadi lalu akhirnya saya sekolah, saya selesai, dan sepanjang saya sekolah, saya menghabiskan lebih banyak waktu saya masa belajar itu di rumah sakit. Karena selama saya sekolah, saya bolak-balik ke rumah sakit, 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu di rumah, kadang-kadang 3 minggu di rumah, 2 minggu di rumah sakit. Jadi pasti di rumah sakit itu 2 mingguan kurang lebih. Dan itu menghabiskan sangat banyak biaya ya kan. Walaupun dengan asuransi, tapi asuransinya tidak full cover. Lalu saat itu apa yang ada di pikiran saya? Saya bilang, Tuhan udah aja kali, capek banget. Kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang, saya bisa berdiri, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Karena saat saya tahun 2022 awal sepertinya kalau nggak salah, itu dokter sudah bilang, kok kamu masih bisa sehat dengan lupus? Saya nggak cuma lupus, saya banyak sekali saat itu ada berapa jenis autoimun saya lupa deh. Pokoknya saat itu tuh udah banyak 8 apa 9 ya, 8 apa 9 jenis autoimun yang segala sesuatunya berhubungan dengan saraf pusat otak. Itu bikin bego, mohon maaf. Bahasanya nggak ada yang lebih halus soalnya emang beneran kayak bodohnya bener-bener bodoh banget. Mau ngomong apa lupa, terus mau ngapain lupa, terus mau bikin apa salah, apa semua salah. Pokoknya saya nggak bisa lakukan segala sesuatu sendiri, harus dibantu, harus diingetin. Terus saya bilang udah cukup. Lalu setiap kali saya antri ke rumah sakit untuk kontrol, si prof selalu bilang, kamu masih sehat ya?
kamu masih kuat, masih bisa jalan sendiri. Karena orang yang dengan lupus seperti saya lebih nyerang ke otak ya waktu itu. Terus lebih banyak mereka pakai kursi roda, lebih banyak mereka nggak bisa jalan sendiri, lebih banyak mereka harus bergantung dengan orang lain. Dan puji Tuhan saat itu saya masih bisa jalan sendiri, walaupun pernah ada di tahap pakai kursi roda dan nyobain. Tapi saya berhasil untuk bisa jalan sendiri gitu dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan saya. Karena saya nggak minta Tuhan untuk sembuhin, saya cuma minta Tuhan untuk kasih saya kuat. Kalau Tuhan belum mau panggil, Tuhan kasih kuat ya. Karena saya nggak mau jadi beban buat orang lain. Saya nggak mau jadi beban buat mama. Saya nggak mau jadi beban buat siapa-siapa. Saya bisa lakukan segala sesuatu sendiri. Dan saya diingatkan sama ayat ini. Jadi waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita nggak fokus sama Tuhan, waktu kita terlalu fokus sama masalah kita, waktu kita terlalu fokus sama berisiknya isi pikiran kita menyalahkan Tuhan. Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi di poin yang pertama, waktu segala sesuatu itu bermasalah, waktu segala sesuatu itu ada tekanan di dalam hidup kita. Tekanan hidup kita pasti banyak ya, macam-macam ya. Ada tekanan ekonomi, ada tekanan penyakit, ada tekanan keluarga. Tapi di saat kita ada dalam tekanan, ingat kita masih bisa serahin masalah beban yang kita angkut setiap hari. Jadi jangan jadiin masalah itu, saya tadinya bawa kantong, tapi anggap aja ini deh, anggap aja ini masalah kita. Banyak ya pasti masalahnya, tapi anggap aja ini masalah kita, yang kita harus beraktivitas setiap hari dengan segala kesibukan kita. Lalu kita harus bawa botol ini kemana-mana, nggak boleh jatuh, nggak boleh ganti posisi, harus terus begini aja. Berat kan ya, capek kan ya. Nah masalah tuh kayak gitu. Tuhan bilang, taruh masalahnya sama aku, nanti aku yang pelihara kamu. Jadi kamu gak usah takut, Tuhan bilang. Amin. Amin. Tenang itu apa sih? Tenang, kan tadi temanya tenang dalam tekanan. Tenang itu apa sih? Tenang itu tidak gelisah, tenang itu tidak takut, tenang itu ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan ya, yang namanya damai sejahtera ya. Tapi waktu kita ada di dalam perasaan dan keadaan yang tidak menenangkan, kalau kita tidak lagi tenang, apa kita bisa rasain damai? Bisakah? Enggak. Kalau kita lagi enggak tenang, kita enggak akan ketemu yang namanya damai. Betul? Sebab kita terlalu berisik itu tadi. Kita terlalu sibuk nyalahin Tuhan. Coba kalau aku nggak kesini, aku pasti nggak begini. Coba kalau dia nggak begitu, pasti aku nggak begini. Coba kalau Tuhan temenin, coba kalau Tuhan berkati aku lebih banyak, pasti aku nggak begini. Itu namanya berisik. Itu namanya nggak tenang. Karena waktu kita tenang berarti kita diam. Betul? Sering kali tuh di tempat-tempat umum ada tulisan harap tenang. Apalagi kalau di sekolah ya, kalau yang lagi ujian pasti ditulisin tuh harap tenang. Berarti kan kalau tenang itu kan diam. Ya, tenang itu silent, nggak bersuara, tenang. Waktu kita tenang, kita bisa rasain damainya Tuhan. Tapi waktu kita nggak tenang, waktu kita berisik, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan bicara sama kita, bukan berisik juga. Suara Tuhan bicara sama kita nggak pakai speaker. Suara Tuhan bicara sama kita nggak pakai mic. Tuhan bisik-bisik di hati. Bagaimana caranya kita bisa dengar suara Tuhan kalau kitanya berisik?
Betul? Di dalam Yohanes 14 ayat 27, dalam Yohanes 14 ayat 27, ada damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalin buat kita. Amin. Siapa di sini yang mau rasain damai sejahteranya Tuhan? Ih, semangat sekali yang di belakang. Damai sejahteranya Tuhan itu menyenangkan loh. Damai sejahteranya Tuhan itu menenangkan loh. Kita lanjut dengan, saya mau saksikan waktu saya sakit, waktu saya ada di rumah sakit, sering kali dokter bilang sama saya, kamu gak baik-baik loh, keadaan kamu tidak bisa lebih baik dari sekarang. Memburuk bisa, tapi membaik enggak. Lalu saya nangis enggak? Enggak. Kalau kata dokter saya nakal. Saya nangis enggak. Saya di rumah sakit sering kali sendiri. Jarang sekali saya mau mama saya temenin. Kenapa? Karena menurut saya mama saya udah tua. Terus karena menurut saya masuk rumah sakit itu staycation. Waktunya saya me time sendiri, benar-benar sendiri. Dia ditemenin suster yang bolak-balik sama tiang infus, tapi saya benar-benar sendiri gitu loh. Saya bisa nyanyi, bisa nonton, bisa ngapain aja. Terus jadi kalau dokter datangnya pagi-pagi, berarti belum ketemu mama karena mama belum datang. Lalu kalau dokter bilang gak baik, ini hasil labnya begini, hasil labnya begitu, nanti kita sampein ya ke mama ya. Gak usah, nanti dulu, kasih tahunya, tunggu. Kalau mama datangnya dengan senyum-senyum, nah kita ngomong pelan-pelan. Kalau mama datangnya udah dengan mukanya udah senyum, gak usah kita kasih tahunya nanti aja. Masih ada hari-hari berikut, kan masih lama. Oh iya. Jadi dokternya itu kayak CS-an gitu loh sama saya. Mungkin kalau bapak ibu di sini punya langganan dokter umum, mungkin dokter THT, mungkin dokter gigi, begitu ya. Maafkan kalau salah, tapi itu dokter yang umum aja ya kan ya. Kalau saya CS-nya sama dokter bedah syaraf, dokter saraf, pokoknya saya coba lah. Lalu seringkali saya bilang, tapi Tuhan, kalau misalnya Tuhan kasih saya kuat, benar-benar kuat, jangan kuatnya setengah-setengah, sakitnya nggak enak. Bapak Ibu yang ada di sini bisa jalan dari rumah datang ke sini, bisa duduk dengan segar, tegap, semangat, ya kan? Puji Tuhan loh. Tahu nggak? Kalau Bapak Ibu bisa, coba sekarang merem sama-sama, terus buka matanya sama-sama. Coba rasain. Gampang kan? Buka mata, tutup mata, buka mata, gampang kan? Gampang nggak? Perlu tenaga nggak? Enggak kan? Nah, di saya itu butuh tenaga. Ada waktunya saya nggak bisa buka mata. Buka mata tuh berat sekali. Bukan berat karena kolesterol tinggi, bukan berat karena sakit kepala, bukan. Beratnya benar-benar kayak itu, butuh tenaga sekali untuk saya bisa buka mata saya. Nggak usah buka deh, nggak usah buka gede-gede, ngintip aja, itu susah sekali, percayalah. Untuk bisa bicara itu kan perut ketahan ya. Coba deh kalau ngomong, bisa nggak sambil nafas? Nggak bisa. Kalau kita ngomong kita nggak bisa sambil tarik nafas, betul kan? Nah itu susah sekali. Bahkan untuk saya bernafas aja itu susah sekali, itu berat sekali. Saya ada di tahap itu. Lalu kita masuk ke poin yang kedua supaya bersambung. Di poin yang kedua, waktu kita tenang seringkali ada kata tapi.
Betul? Ada kata tapi. Tapi kan dengan tenang masalah nggak selesai. Biasanya seringkali begitu ya. Tenang-tenang. Emang kalau tenang masalahnya selesai? Kan enggak. Seringkali pasti begitu. Terus, tapi kan aku udah capek. Tapi kan aku nggak kuat. Lalu banyak tapinya. Betul? Saya pun begitu. Banyak tapinya sampai saya ketemu. Kalau kita banyak tapi sama Tuhan, Tuhan gak bisa lakukan apa-apa. Karena tapi itu seperti tameng buat kita. Waktu Tuhan mau berkati, waktu Tuhan mau kasih damai sejahtera, lalu seringkali kita bilang, tapi kan Tuhan, kan mestinya gini, kamu mestinya begitu. Sibuk dengan pikiran kita. Dan jadi yang Tuhan mau kasih itu kebanyakan tapi, lalu kita kasih batasan sama Tuhan. Betul? Tapi kan Tuhan maunya begini, maunya begitu. Kita sibuk dengan maunya kita. Padahal maunya kita gak selalu itu maunya Tuhan. Betul? Di dalam Yesaya 40 ayat 31, di dalam Yesaya 40 ayat 31 dibilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ada kekuatan baru dari Tuhan waktu kita menantikan Tuhan. Iya. Kekuatan baru. Jalan yang sakit capek gak sih? Capek. Tapi di dalam sakit saya, di dalam kelemahan tubuh saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Kenapa? Dari Prof yang agamanya dari seberang, lalu Prof bisa menyatakan kalau Tuhan kamu hebat ya, kamu tuh pakai apa? Kamu masih hidup, kamu masih ada, masih segar. Dulu saya rambutnya warna biru sama warna pink, kalau nggak salah. Kenapa warna-warni? Karena saya pikir udahlah penyakitan, duduk di kursi roda, terus susah gitu loh, ngapa-ngapain susah. Terus rambutnya warna hitam, kayak ih kamu sakit ya? Pasti orang bakal bilang gitu. Tapi kalau saya warna-warni itu seenggaknya orang akan bilang nggak fokus dengan sakitnya, tapi orang akan bilang ih warna rambutnya lucu ya gitu. Jadi kayak ya memperlihatkan semangat saya dengan warna aja udah gitu. Lalu Prof bilang kenapa masih warna-warni tuh rambut, nanti kalau udah pudar, udah luntur, udah hitam biar aja ya, jangan ditambah ya Prof. Besokannya berapa minggu kemudian datang lagi, warnanya ganti, birunya udah enggak, pinknya masih, tadinya pink cuma sebelah, jadi pink kiri kanan, jadi pink satu kepala. Ada satu masa saya pakai rambut warna pink, bener-bener pink, pinknya cantik deh, bener-bener pink. Kayaknya pinknya seperti bunga yang di bawah sini deh, beneran bener-bener pink. Saya nggak nyangka sih itu kayaknya salah warna sebenarnya. Cuma pinknya bener-bener pink.